Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa? Nggak tahu saya sih silaturahim diajak ngomong apa saya. Jadi Ngomong nggak ada yang ngomong, saya nggak ngomong. kalau podcast itu Pak bukan. Oh ya, ini kenalan, ini guru saya Ibrahim namanya, Ibrahim. Merbot. Jadi kalau podcast itu katanya bukan ini Pak, bukan wawancara, Oh gitu. tapi ngobrol, tapi panjang. Oh. Jadi nggak usah bingung mau ngomong apa, ya ngomong apa aja yang bisa. Oh. Itu podcast ya? Iya, Itu podcast. bahasa apa itu podcast tuh? Tahu gak jelas. Saya Inggris katanya. Bahasa Inggris ya. Iya. Podcast. Oh, Karena apa? ada tripod sama ada case kali ya. Pot lain Pak, ini tulisannya POD ya. Oh POD ya, pod ya. Podcast itu apa artinya ya? Yes, nggak jelas pokoknya kita mau keren-keren aja podcast. Saya aja Pak Yudi bisa banget ya. Jadi kemarin itu Pak, kemarin kan Pak Erick Thohir kemari ya, hari Kamis tuh, apa namanya, ngeresmiin desa sini. Ini kan desa Pemekarsari nih, Kampung Tajur, desanya Pemekarsari. Itu sekitar berapa ya penduduknya, 16.000. Itu akan punya danau tuh, itu dijadikan desa wisata ya. Tadi saya ke sana, rupanya datang Erick Thohir sama Adian Napitupulu. Wes luar biasa, aktivis 98 itu. Gitu ya. Iya katanya begitu. Dulu dia kerjanya pakai itu Vespa butut ya. Tapi rupanya setelah masuk DPR enak juga pikir-pikir ya. Ya Allah menakdirkan lain. itu Allah menakdirkan lain. Hebat sih memang. Disangkanya Takdir Allah yang jadi aktivis nggak punya duit enak. enakan punya duit. iya Ruangan nasi. luar biasa. Ya moga-moga gak lupa akarnya aja. Iya. Dia dari daerah pemilihan sini ya? Bogor ya, Pak ya? Kelihatannya PDIP ya. PDIP. Banyak kan dari Bogor sini kan, ada Fadli John, Fadlizon juga ada si Gerindra ya. siapa tuh yang artis tuh? siapa? Primus ya. Primus Dia Mahardjo. partainya apa? Partai Amanat Nasional nggak salah. Oh, Terus saingannya Valdo kalau nggak salah nomor urut 2, Primus nomor 1 tuh ingat saya tuh. PAN juga. PAN juga. Nah, Valdo nggak dapat tuh, ingat saya gitu tuh. Daerah sini juga Bogor terus saya tuh. Berarti kuat juga ya, apa, Gerindra, PDIP sama P3 nih. P3 siapa dari sini, Pak? Itu kan Ibu Yasin. Abraham Yasin P3 kan? Namanya itu masuk lagi? Enggak, masuk penjara masih. Oh iya, istrinya. P3. Oh istrinya P3 ya? Nah, ini yang kepala desa di sini kan Gerindra kayaknya. Oh di sini masih dipilih ya? Masih dipilih, kepala desa itu masih dipilih sama warga gitu Masih. ya? Pemilihan langsung Masih. ya? Saya dengar sih dia partainya Gerindra ya. Kalau Kalau- saya kalau saya kan PDI. Oh, partai disayang istri. Bukan. Partai Donat Indonesia. Oh, iya. Tapi kalau masih kepala desa tuh heboh loh Pak. Kalau di kampung saya gitu, Bagaimana? itu kadang-kadang yang mau jadi kepala desa tuh habis duitnya gila-gilaan tuh Pak. Iya. Kalau ada kandang ayam, satu kandang ayam boleh ambil masyarakat. Di Nanti mana? milih dia. Wah itu memang banyak gitu. Kalau jadi kepala desa tuh Di desa ya. habis-habisan itu. Iya, Bukan iya. cuma money politik. Apa ya Mas itu? Masih money politik nggak kalau gitu ya? Money. Nggak tahu, susah. Jangan pakai bahasa Inggris Pak. Oh iya. Dulu gitu tuh kepala desa. Nah, di tempat saya dulu pemilihan kepala desa tahun 85. Saya ingat. Desa mana? Tajur juga nama desa saya Pak. Di Ciledug. Ciledug Tajur juga Iya. namanya. Itu ada pemilihan desa, saya masih ingat. Calon lurah, calon kepala desa itu 2 orang. Disimbolisasinya warna kuning dan warna merah. Selisihnya cuma 1 suara Pak. Ketat loh ya. Ketatnya luar biasa. Berantem nggak? Enggak, yang satu kebetulan pensiunan militer, yang satu seorang guru kalau nggak salah. Yang Yang mana menang yang pensiunan militer. Oh, 1 suara bedanya. 1 suara. Yang menarik apa Pak? Setelah itu pengajian jadi pengajian ada merah, pengajian kuning. Sepak bola merah, sepak bola kuning. Bisa begitu. Iya. Berarti Terus belum arisan jatuh merah, ya? arisan susah. Zaman itu susah juga Pak. Itu zaman itu ya. Sekarang nggak ya? Zaman itu kalau dibilang money politik juga belum muncul ya. Tapi sekarang ya saya rasa sekarang juga Sekarang udah di mana-mana udah main duit ya. duit sekarang. Semoga mau kasih pada bener lah. Main duit. Jadi- Jadi YouTuber banyak dapat duit enggak Pak jadi? Ya lumayan sih kalau dapat 2 juta. Kemarin aneh sakit kan, kurang produktif tuh. Ya jadi dapat 2,5 juta tuh.
Tapi sebelum sakit ya lumayan dapat 6,4 ya, bisa buat ini. Ya lumayan Pak, guru ngaji gajinya 6,4 itu lumayan. Siapa? Tapi Bapak udah ngumpulin donasi ya kalau disebut ya Pak ya, dari orang dari Banyak. apa lima benua istilah Bapak itu ya. Kira-kira berapa? Total 1 miliar. 1 miliar dari YouTuber ya. Iya dari YouTube ya. Artinya orang yang berkontribusi untuk Iya orang. saya liatin penampilan rumahnya, ya kan? Kenapa Terus juga rumahnya kenapa? rumahnya kayaknya Ini gaya belum layak, bahasanya belum layak gitu kan. ini Tapi apa? luar biasa. Gaya Eropa itu bata merah. Gaya zaman klasik. Sebenarnya kurang semen. Tapi cukup bahagia saya lihat Bapak ini. Gak pernah lihat Bapak itu bersedih gitu, walaupun saya lihat waktu Bapak sakit tuh kayaknya Bapak bahagia terus, luar biasa lu. Bahagia. Karena banyak orang saya lihat yang nasihatin, Pak, jangan ini batuk mulu saya aja sampai ketawa. Saya suka nonton tuh. Terus saya tahu ketularan nih. Pak Yudi lagi batuk. Tuh kan. Tuh. Terus. Nah itu luar biasa ya. Bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan banyak uang ya berarti bahagia. Nggak banyak uang tapi Banyak istri. bukan. Bahagia itu kalau bukan banyak uang Pak, betul jujur. Tapi saldo cukup. Sekarang nggak penting uang, saldo. Saldo ya Pak. Ini kan udah pakai e-banking sekarang. Ya luar biasa ya. Tapi banyak orang yang percaya. Saya lihat memang banyak sih, banyak YouTuber baik ya menggunakan Iya. YouTuber sebagai wasilah jalan menuju keberkahan ya, kebaikan-kebaikan. Makanya kemarin waktu Erik kesini kan, terus saya bikin video kan surat terbuka Erik Thohir ya, supaya ini dijadikan desa, apalagi desa YouTuber ya, Magarsari ya kan. Luar biasa tuh. Ya tapi jaringannya kudu dibikin tuh Pak Erik, apa jaringan wifi-nya, tiang-tiangnya itu serat optik. Oh belum ada serat optik sini. Belum lah, saya mau Saya pasang. telepon dulu kalau gitu Pak Erik Pak. Saya ada nomornya kebetulan. Telepon sekarang. Astagfirullahaladzim. Pak Serius Thohir. Pak? Serius, ini kan mau masang nih nggak bisa. Iya, saya ada Pak. Kalau Pak Erik, tahu saya sih masih ada, masih simpen. Erik mana nih? Erik Menteri. Bukan. Namanya Erik Thohir juga sama. Teman saya dulu waktu sekolah. Namanya Erik Thohir juga. Oh. Erik Thohir juga namanya. Bukan Menteri, bukan? Bukan. Kirain beneran. Pak Erik Thohir. Erik Thohir ya? Erik Thohir dia sekarang jadi desainer. Oh. Desainer. Jadi desain apa? Kirain serius itu ngambil HP. Iya. Erik Thohir juga namanya. Jadi Erik ini Thohir. desa YouTuber ya kan? Keren tuh. Kan desa wisata udah diresmiin sama Pak Erik Thohir sama Adiana Pitupulu datang kemarin ya. Saya lihat itunya ucap apa selamat datang tuh, kembang-kembang tuh. Apa ucapan apa sih? Dari komisaris apa itu kan? Oh iya. Selamat atas diresmikannya Pak Magarsari sebagai desa wisata gitu. Oh dia Nabi Tibuli yang undang lah, mau lah anggota dewan yang undang kan masih mau. Bukan dia yang undang, dia dapat ucapan selamat dari perusahaan-perusahaan itu loh Pak. Selamat atas diresmikannya desa ini oleh Bapak Erik Thohir dan Adiana Pitupulu, tulisannya gitu. Oh iya. Itu kan ada masih belum hancur. Iya. Jadi bagusnya memang mulai dipikirkan sama Pak Erik Thohir Menteri. Itu desa Magarsari dijadikan ini Pak, desa apa namanya? Desa YouTuber. Soalnya mumpung saya ada nih, saya bisa bantu dikit lah ngajarin gimana sih ya, sharing lah. Banyak tuh Pak desa-desa yang seperti jadi kayak desa warna-warni di daerah mana tuh, Iya. di Jogja atau di mana itu, di bagus- Jogja atau bagus di juga. Malang gitu kan. Malang ya, Ada perusahaan-perusahaan cat tuh diundang gitu kan. Mereka kasih gratis tuh, setahu saya tuh. gratis ya. Gratis terus asal punya nilai tambah buat mereka kan, buat Makanya, perusahaan-perusahaan apa gitu kan. gitu. Ya satu desa di warna-warni gitu kan, jadi orang datang gitu kan. Sekarang itu kan nggak perlu promosi, anak-anak muda pada foto-foto masukin ke media sosial, wah cepatnya minta ampun itu. Terus itu jadi harus ada spot-spot, wah hebat bahasa spot-spot apa ya Pak ya? Spot ya. Iya spot-spot buat mereka foto tuh. Iya. Bahasa Inggris spot. Iya. Sebenarnya jangan spot ya, apa istilah namanya ya? Sport. Tempat. Olahraga. Tempat. Teman mereka foto-foto, Bener penting itu ya. foto-foto. Jadi pabrik cat itu nyumbang cat kira-kira. Nyumbang cat, kan gratis itu banyak pabrik cat yang mau tuh, saya tahu itu, asal punya nilai. Kalau nggak punya, misal apalagi Pak Erick Thohir yang datang, apalagi Pak Jokowi yang datang, Masya Allah. Jokowi presiden, yang datang terus mau diwarna-warnain, sampai rambutnya semuanya diwarna-warnain, keren. Itu desa tuh jadi menarik Pak, dan jadi nilai tambah buat desanya, terus jadi penyerap
ini apa namanya, pedagang-pedagang di desa sekitar, pedagang kecil itu jadi ekonomi hidup ya. Jadi ekonomi jadi hidup. Keren tuh Pak, keren Iya, tuh. Saya mau dukung tuh Pak. Saya bener. Saya bisa bikin resto di sini Pak. Saya kebetulan cocok tuh. Saya bikin rumah makan tuh. Rumah makan apa? Betawi. Oh iya, saya orang Betawi. Jadi ini punya restoran Betawi Balinyai. Jawarannya apa? Masakan Betawi ya? Jawarannya Mas. Alamatnya di mana sih Pak? Alamatnya? Mau tahu aja. Lihat aja di itu. Ada di balainya itu di Geraha Raya Bintaro sana. Geraha Raya Bintaro. Ada di Sherlock aja ya? Iya. Apa mampir sono gratis katanya. Tapi katanya kalau nggak boleh deket-deket Pak Yudi, kalau balai nyai, Pak Yudi politik mulu. Jadi kata mak saya katanya, itu kemarin ada Pak Yudi tim politik mulu ya katanya ya. Jangan nanti warung makan lu nggak banyak nanti yang datang, nggak bebas. Jangan gitu. ngomong politik, bikin aja YouTube tapi soal kuliner gitu ya. Saya bilang sama saya begini, saya sama Pak Yudi bukan politiknya, tapi belajar dari kesederhanaan, belajar dari apa namanya YouTube itu bermanfaat, memberikan satu berkah, apa berkah tuh? Ziyadatul khair ya katanya. Oh, masa bertambah kebaikan. Ziyadatul khair ya. Ya, Masya Allah. Itu aja yang saya belajar, saya bilang sama mama saya tuh. Saya bukan karena politik, saya nggak terlalu minat di politik. Jadi rencana ada rencana ya Pak Ibrahim ya, buka cabang lah ya. Di Insya desa Allah, Pak, wisata insya itu Allah. apa namanya? Insya Allah saya. Balinyai ya, rumah Iya makan. boleh juga tuh pemirsa-pemirsa yang tanah-tanahnya kosong nggak dipakai kan? Di lahan, di tempat-tempat yang enak tanahnya kosong, udah kita garap aja. Kerjasama ya. Iya kerjasama atau apapun nggak apa-apa. Yang penting Balinyai, daripada bayar pajak tanahnya nganggur, ya kan nggak apa-apa. Tempatnya jelek-jelek kita poles tuh jadi bagus gitu kan. Di depan Rumah makan Balinyai saung ya, apa lesehan ya? lesehan. Boleh tuh Pak, teman-teman Bapak yang tanahnya kosong kan ada orang-orang kaya tuh kan. Tanahnya kosong di mana-mana gitu kan. Tapi jangan Sinarmas loh, jangan Sinarmas, Ciputra. Terus apa lagi nih? Yang aktivis dakwah lah ya. Iya kan, yang aktivis dakwah lah, yang orang-orang masih suka dengan apa namanya, dengan nilai-nilai kebaikan lah, bahwa Ya tanah kalau mau menghubungi antum bagaimana? nggak usah sama saya, sama Pak Yudi kan bisa. Pak Yudi kan Baru kita hubungin ke ini ya. Pak Yudi kan ini apa namanya? Oke lah. YouTuber tertua ya Pak ya? Tertua di semesta. Semesta Masya Ya Allah. hubungin aja nanti saya di sini ada nomor HP-nya nih 0812 1200 6145. Kalau yang mau kerjasama ya untuk buka cabang-cabang apa rumah makan Balinyai. Ya. Boleh gitu. Jawarannya masakan Betawi. Iya. Yang ada pusatnya sekarang di mana? Geraha Bintaro ya. Geraha Raya Bintang. Geraha Raya Bintaro nomor Nomor 1 1. Jalan Bintang. Nah, itu langsungnya ke sana bisa ketemu beliau nih. Jarang ada juga sih. Ada. Ya paling enggak Kadang-kadang ada, nanti kadang-kadang enggak. kalau ke sono Kan kan nggak bersih ketemu sama makannya ikan cere, ya, nanti wader. terus kan minta kontaknya ya Oh, sama staff di sono admin gitu ya. Pak, saya kok diajakin podcast ini saya nggak begitu paham loh Pak. Saya kesini kan mampir doang. Ya nggak apa-apa. Podcast Mampir. Ya. Udah lama kangen sama anak gitu loh. moga-moga ini kan anak-anak pesantren tuh ya anaknya. Nah saya kalau hari Minggu kadang-kadang ya kita tengokin anak pesantren 2 Pesantren apa yang di Muhammadiyah Boarding School, Muhammadiyah MBS School sini ya, Jampang 1, ya. Kelas berapa dia? Si kelas Syauqi ya? 8. Muhammad Syauqi Muhammad Ibrahim. Syauqi Ibrahim. Kelas 8 tuh kelas 2 ya? Kelas 2 berarti SMP. Udah naik dia. Iya. Cepet ya? Iya. Terus satu lagi? Satu lagi Gaidah Hadijah Ibrahim di Darul Quran Mulia. Darul Puspitek. Puspitek. Darul Quran Mulia. Mantap Pak anaknya di sekolah-sekolah. Besok satu udah minta aja nih karena sekolahnya online, dia satu nih marah-marah nih anaknya, aku mau pesantren aja, berangkat aja Pak sekarang. Kelas 1 nih, kelas 5, kelas 5. Masa gue sekolah-sekolah katanya. Aku mau pesantrennya Pak, berangkat sekarang. Tadi enggak. Udah tinggal aja aku di sana ya katanya. Mau Mau kemana? pesantren. Aki ya? Aki juga. Moga-moga lah. Ganteng nih lah saya Pak, yang nomor 3. Oh iya. Enggak banget mirip sama ayahnya Pak. Mirip Ganteng bener. Oh ya mirip ayahnya loh. Enggak. Atau mirip kakeknya kali. Mirip kakeknya kayaknya. Iya. Iya. Saya lihat seneng juga lihat. Ya moga-moga pada jadi ini ya anak-anak solehah ya. Amin, amin, amin. Supaya ini kalau jadi pemimpin tuh dekat sama Quran. Oh ya. iya, penting itu Pak. Untuk ke depan ya pemimpin yang ke depan tuh yang lebih benar gitu apa? Teman saya tanya sama saya begini Pak. Wah. Ngapain lu? Anak lu pesantrenin? Terus? Kok mbak ilmu-ilmu umum penting? Aduh, saya bilang saya nggak penting, bukan nggak penting, itu juga penting juga. Tapi saya pikirin yang penting akhirat dulu dah. Kalau rezeki mah mau jadi apa nanti jadi apa, Allah yang atur, kita ikhtiar aja, berusaha aja. Udah ada rezekinya. Udah ada rezekinya, berusaha aja. Udah, jangan pokok takut nanti katanya
tertutup pergaulannya nanti ini Enggak lah, saya tuh, bilang pikiran pesantren kuno. sekarang. Nah ini saya bilang pemirsa nih Pak, Iya iya, kenapa? pemirsa yang budiman. kalau kata Pak Karni sih, pemirsa. Jangan ngomongin Pak Karni, dosa nanti. Pak Karni Ilyas ya, pemirsa itu pesantren sekarang beda Pak. Bedanya? Ya pesantren sekarang tuh pelajar umumnya juga dikejar. Oh iya. Luar biasa. Beda dah. Keren-keren dah. Dan orang-orang saya lihat ini maaf ya Pak ya. Orang lumayan tuh yang nyantren pesantren tuh. Keren. Kelas menengah ke atas Kelas ya. menengah ke atas ya. Pada pesantren gitu. Jadi karena mereka sudah tercerahkan juga kan, mungkin aktivis dakwah waktu mahasiswanya ya nggak? Iya. Nah, dia akan memberikan satu yang terbaik untuk generasi baru anak-anaknya. Saya ingat dulu tahun 90-an ya. Yusuf Qaradawi datang ke Indonesia Iya. di Al Azhar ya kalau ingat saya waktu itu. Kalau nggak salah penterjemahnya waktu itu Anies Mata yang Oh, jago bahasa Arab dia. PKS atau sekarang pindah ke Partai Gelora ya. Ada statementnya begini katanya, Islam itu akan bangkit dan dari Asia, epicentrumnya adalah Indonesia. Kayaknya itu akan muncul Pak. Iya. Karena kelompok menengah itu kayak sudah senang banget sama Islam, kelompok menengah loh Pak. Yang dulunya sibuk. Sekarang enggak, sekarang dia dengerin ngaji di TV, di YouTube ya kan, di YouTube sambil nyetir, sambil kerja dengan Ustadz Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Basalama, Ustadz banyak lagi lah, pokoknya hebat. Gus Baha. Betul. Lebih tercerahkan. Lebih tercerahkan Pak. Karena banyak sumber-sumber Islam itu. Karena dan orang sukses itu kan nggak ada waktu dia. Sekarang dia kayak ada sempitnya waktu dia itu dia gunakan. Kalau dulu kan kita suruh taklim di tetangga di musola. Ayo malam Selasa pengajian, malam Senin pengajian, dia nggak ada waktu, belum pulang kerja. Ternyata dia lebih sering ngaji di YouTube. Ya artinya YouTube langsung juga gitu kan. Itu kan juga ada gurunya juga. Ada. Malah lebih terpilih ya. Luar biasa Pak. Sekarang tuh kalau saya ke perumahan-perumahan yang elit-elit gitu ya. Itu saya kan di Tangerang ya. Lebih hidup ya pengajian. Iya di Tangerang tuh ada Masjid Nabawi tuh. Di perumahan Banjarwijaya. Itu subuhnya banyak banget. Terus perumahan Garuda juga. Terus di Bintaro Asop, Masjid Raya Bintaro, terus masjid tuh saya liatin di lebih hidup. Kebayoran Pilih. Itu hidup Pak. Islamnya ya. Dan orang menengah ke atas terdidik. Dan itu artinya kan kelompok ini kan kelompok yang mempengaruhi luar biasa. Dan dia cepat Pak. Artinya Islam akan berkembang dengan pesat. Trennya begitu. Islam yang lu jangan dibilang radikal tuh. Tapi radikal bener Pak, ramah, terdidik, berakal. Radikal. Iya, ramah, terdidik, berakal. Ya, sebenarnya ada harapan ya. Ada omongan siapa tuh Pak ya? Saya pernah dengar ya. Kebangkitan Islam itu pasti terjadi katanya. Gitu. Indonesia. Di Indonesia. Tanpa kita atau dengan kita. Kita tidur pun kebangkitan Islam pasti terjadi. Oh gitu ya Pak. Gitu. Luar biasa ya. Makanya lebih baik, siapa tuh? Iya. Lebih baik kita ikut. Kalau kita nggak ikut, kebangkitan Islam tetap pasti terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia ya. Kan? Luar biasa. Jadi ada optimisme. Meskipun banyak tantangan, tapi tetap dia akan mekar. Ya. Saya lihat artis-artis itu juga. Artis-artis musyawarah tuh kan. Ada di Jogja ada. Dan ustadznya pinter-pinter banget sekarang. Ustadznya pinter-pinter. Kita bisa pilih itu pinter-pinter. Ustadz macam. Ya ustadz juga pinter ya, namanya ustadz guru ya. Tapi aduh tata bahasanya, ilmunya, mumpuni, bukan cuma ilmu satu dan muda-muda lagi ya. Dan muda-muda bukan satu cabang ilmu gitu kan, dia kuasai banyak cabang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu kayaknya nguasain Pak. Iya, apalagi era informasi gini kan terbuka ya, sumber-sumber belajar tuh. Jadi anak muda yang nggak doyan belajar sama agama, tinggal zaman Pak. Sekarang saya rasa anak muda tuh ketinggalan zaman deh. Jadi kalau misalnya anak muda nggak belajar agama sekarang, tinggal zaman menurut saya. Dan ketinggalan zaman akan digerus zaman. Karena dia nggak akan bahagia walaupun duitnya banyak. Enggak, karena kebahagiaan bukan di duit sih. Iya. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau Pak Yudi kan tadi yang penting saldo ya. Saya sih saldo ya, alhamdulillah lah. Ada dari memang zaman berubah kan Pak. Generasi baru tumbuh dengan cara yang baru. Itu terutama karena dibina oleh ustadz-ustadz atau jaringan-jaringan dakwah itu, sehingga lahir satu kelompok sosial yang baru ya.
yang lebih tercerahkan terhadap Islam, ya nggak? Lebih positif menghadapi masa depan, ya, lebih positif menilai Islam, ya kan, sebagai satu solusi dalam kehidupan modern atau dalam konteks keindonesiaan. Waduh, bahasa Bapak luar biasa. Bahasa saya kayak orang pintar ya. Iya. Tadi saya menarik Bapak bilang tadi tuh. Jadi akan ada orang yang menyesal nanti tuh. Terutama anak-anak muda nih, calon pemimpin masa depan, dia akan menyesal. Apa tadi Bapak bilang? Iya, kalau tidur aja dia tetap nggak dapat apa-apa kan. Iya. Kalau orang yang dapat sesuatu itu yang punya makna ketika dia ikut, Pak, dalam proses-proses sosial politik. Tapi kalau dia penonton, dia nggak dapat apa-apa tuh. Tapi kalau dia ikut dalam proses involve, ngerti involve nggak? Terlibat dalam proses, dia akan yang mendapatkan sesuatu. Tapi kalau hanya mengamati, menonton, dia nggak dapat apa-apa dalam sejarah itu. Gitu ya. Makanya bagusnya memang kita terlibat dalam proses-proses dakwah sosial politik, meskipun ya peran-perannya ya seperti kita yang bisa lakukan itu. Tapi yang penting tidak tidur, tidak berdiam diri, ya. Jadi apa itu? Menyesal apa tadi tuh? Yang berdiam diri tuh? Yang malah lupa saya. Tapi kalau Pak Yudi ini cukup hebat ya, kalau saya suka dengerin Pak Yudi ya. Pak Yudi tuh tukang dulunya apa sih? Sebelum ini maksudnya jadi penulis atau wartawan atau apa sih Pak Yudi? Sebelum tukang donat saya tukang cilok sama kacang hijau, Pak. Nggak mungkin Pak Yudi. Pak Yudi katanya tuh. Jadi saya dorong gerobak itu pada hari Rabu mulainya, Pak. 7 April 2016. Itulah masa depan saya yang baru. Mulai nyata gitu ya, karena langsung semacam ada spiritual exercise ya, latihan spiritual luar biasa dengan dorong gerobak. Jadi falsafah saya adalah hidup untuk mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Bisa mendorong memotivasi atau mendorong gerobak. Yang penting dorong. Iya. Action ke depan. Action ya. Jangan tidak melakukan apa-apa gitu. Jangan. Hindarkan, kata Pak Nasir kan ya. Iya. Hindarkan kesalahan besar. Yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Kata Pak Nasir. Tuh anak muda tuh mesti inget tuh. Anak muda sekarang tuh kayaknya nggak tahu tuh siapa Pak Nasir, siapa misalnya Agus Salim, siapa itu Cokroaminoto, siapa Soekarno, Hatta gitu kan. Ada nilai itu perlu loh Pak, di video ya. Iya. Channel ya. Itu penting. Tokoh-tokoh dikenalin ya. Iya, tokoh-tokoh besar kan nama kan, tokoh-tokoh besar Indonesia tuh banyak banget. Dan yang menarik, nggak kaya Pak. Jadi maksudnya dulu tuh nggak punya, kayak misalnya tokoh Agus Salim, kita nggak pernah dengar punya perusahaan gitu. Enggak. Apalagi ada tercatat di mana apa namanya itu yang kayak Pandora Paper lah kan, tercatat itu, atau punya perusahaan. Nggak usah nyindir lah. Maksudnya Pak Luhut. Nggak, zaman dulu nggak ada. Agus Salim nggak pernah ada ceritanya. Terus Nasir nggak pernah ceritanya. Terus nggak ada gitu dia punya perusahaan sampai sekarang itu. Mereka hidupnya untuk sebuah nilai liberasi atau pembebasan. Kenapa gapnya bisa begitu jauh? Padahal kan sejarah belum begitu lama, baru berapa tahun Pak? Belum ada 100 tahun. Tantangannya udah beda ya Pak ya. Sekarang udah orang itu berlomba-lomba mengejar dunia kan ya. Apa semangat hedonisme itu? Cinta dunia dan takut mati. Iya, hedonisme itu apa? Memburu kesenangan dunia ya. Tapi mungkin nggak pemimpin nanti itu akan muncul seperti biasanya akan muncul pemimpin yang semacam memiliki antitoksin gitu Pak ya. Jadi memberi obat ke masyarakat yang sakit. Antitesis atau antitoksin? Antitoksin kalau sekarang ada penyakit dikasih toksin antinya gitu Pak, supaya sehat. Sekarang kan masyarakat kita sakit ya. Jadi berapa lama Pak? Berapa lama kita masih hidup apa enggak nih? Kan itu pertanyaannya juga. Kita bagian dari sejarah itu atau mungkin juga enggak, kata Pak Nasir, dakwah itu bukan seperti ini Pak. Bukan seperti kita makan langsung terasa kenyang. Dakwah itu. Jadi orang yang juru dakwah atau orang yang menyuruh kebaikan atau mendiskomando kemungkaran itu mungkin dia tidak melihat hasil-hasil pekerjaannya, kata Pak Nasir. Mungkin dia hanya melihat 50 tahun atau 100 tahun kemudian hasil pekerjaan itu berbuah ketika dia sudah tiada. Saya mau catat satu Pak. Tadi saya bilang ada atau tidak ada kita, ada atau tidak ada tokoh-tokoh yang sekarang ini, Islam pasti bangkit di Indonesia. Iya. Pertanyaan saya, kenapa sih orang Islam susah banget bersatu tuh Pak? Saya lihat kayak susah banget bersatu. Ya, mungkin gitu. Itu sih kalau di buku kecil Pak Nasir
innamal mu'minuna ikhwatun ya. Masya Allah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi Islam belum tentu bersaudara gitu, beriman Makanya ya di berarti. situ dikupas di buku kecil Pak Nasir terbitan media dakwah itu, yang di situ bukan muslim tapi Bukan iman. iman. Jadi keimanannya itu yang akan menyatukan mereka nanti, bikin mereka bersaudara itu karena keimanan, bukan karena keislaman. Oh iya benar. Ya, di Qurannya begitu, innamal mu'minuna ikhwatun ya. Saya pernah dengar dari ceramah, salah satu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tuh. Itu Jadi judul buku tipisnya. yang bersatu itu orang yang beriman, bukan orang Islam. betul. Memang dan di saya nggak mungkin Al-Qur'annya. Dalam saya cuma ngutip aja gitu, kita kutip. Dalam ceramahnya itu saya lihat tuh memang yang orang beriman yang bersatu, Iya. dan banyak dalil yang mengatakan itu bukan orang Islam. Makanya kalau kita akan mendistribusikan seluruh kekayaan langit dan bumi untuk mempersatukan orang Islam, belum tentu bisa kalau Allah nggak izinkan ya. Prasyaratnya memang keimanan itu yang menjadi sine qua non, kondisi sine qua non, syarat mutlak. Wah, luar biasa. Ya keren dulu supaya kelihatan pinter itu Pak, pakai bahasa asing. Enggak, tadi saya pikir saya lagi ngomong sama Tukul yang gini-gini. Iya gitu. Jadi itu Pak, keimanan yang itu yang kurang ya, bukan yang kurang, itu yang akan menjadi pengikat sebenarnya keimanannya. Kalau keislaman itu ya mungkin tinggal di dalamnya aja menjadi orang lebih beriman ya. Jadi nggak usah risau dengan persatuan KTP, nggak mungkin terjadi juga itu. Nggak mungkin terjadi. Orang-orang ya kan, keimanan itu yang gembleng dibentuk oleh Rasulullah 13 tahun di Madinah kan, di Mekah kan, sehingga di mana, di Madinah itu kan sudah syariat Islam diturunkan di hati orang-orang beriman sehingga mudah memikulnya karena keimanannya udah kuat ya. Sehingga syariat Islam bernegara, diplomasi atau zakat misalnya kan, semua syariat Islam itu diturunkan, dibebankan di Madinah ketika komunitas orang beriman itu sudah kukuh ya. Tapi analisa Pak Yudi itu cukup, saya suka sama Pak Yudi. Jadi Pak Yudi dulu belajar, ya artinya siapa yang mempengaruhi cara berpikir seperti Pak Yudi sekarang itu kan, berpikir begitu dalam Pak gitu Ibrahim kan. yang mempengaruhi saya. Enggak mungkin, pasti ada basic perkumpulan. Maksudnya kata orang kalau dia berkumpul dengan tukang minyak wangi dia akan wangi, berkumpul dengan tukang las dia akan kena cipratan las. Saya ngumpul sama tukang Berkumpul dengan cireng, sama tukang baslok, tukang somai. luar biasa Pak Yudi. Pak Yudi ini perlu ditelurkan ini ke generasi muda nih. Ya udah, kita tema lain aja Pak ya. Boleh tema lain. Yang politik lah Pak. Jangan Tadi politik. kelepasan juga tuh ngomong politik. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit kan nggak apa-apa. Politik kan bagian dari Islam ya. Itu Pak, kemarin itu apa namanya ya, ada peristiwa politik yang cukup ngeri-ngeri sedap kalau bahasanya RP Harun. Keren cadas ya. Apaan? Enggak, takut saya kalau ngomong politik. Takut tadi datang polisi. Apa-apa. Iya, sekarang diem aja datang polisi. Apalagi ini takut saya. Begitu. Kalau ngomong politik takut salah ngomong. Nanti ada undang-undang ITE. Nah, saya sih maunya biasa-biasa aja. Ya. Ini mau ketemu siapa? Nurul. Oh Nurul, itu tuh rupanya. Mana? Nurul Hidayah. Ke sini ke kiri, mentok rumahnya kelihatan. Sini. Terus itu 10 meter dari pengkolan tuh rumahnya Nurul. Ya. Oke Pak, kita ke Pak Dian nih sekarang yuk. Yuk. Oke, terima kasih para penonton Santai Jolali di 5 Benua. Moga-moga omongan yang nggak jelas ini ada manfaatnya ya, meskipun 2,5% ya Pak. Ada pesan Saya takutnya salah ngomong Pak. Saya takutnya salah ngomong. Saya nggak biasa. terakhir Pak. Pesan-pesan terakhir itu ya, saya pengen menjadi bagian dari bersatunya dan kebangkitan Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin. Amin, insyaallah. Itu pengen dari bagian, mudah-mudahan kita sehat, Masih ada umur ya. ya itu aja sih kalau saya Pak. Oke, terima kasih. Saya Yudi Pramuko, Tuhan donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.